Di dalam sebuah toko kosong, Carol mencoba mengonsumsi obat atau minuman berenergi apapun yang bisa ia temukan, untuk menjaga tubuhnya tetap terjaga. Saat itu juga, sesuatu yang berbahaya terus menggedor-gedor pintu, mencoba untuk menghabisinya. Kekacauan ini dimulai beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan kembali ke bumi, sebuah pesawat ulang-alik tiba-tiba meledak dan serpihan-serpihannya tersebar di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Segera semua media memberitakan hal ini, dan mengatakan bahwa ini adalah tanda invasi alien. Kebanyakan orang menjadi takut dan ragu untuk menyentuh puing-puing tersebut, namun masih ada banyak oportunis yang menjual apa yang bisa mereka selamatkan di eBay. Tucker, kepala pusat pengendalian penyakit, tiba di salah satu lokasi jatuhnya pesawat, untuk melakukan inspeksi dan mengetahui bahwa sepotong puing-puing itu tercampur dengan organisme misterius, yang memiliki kemampuan untuk menahan radiasi tingkat tinggi. Organisme ini juga dapat berkembang biak dengan cepat, menyiratkan bahwa organisme ini berasal dari planet lain. Dalam perjalanan keluar, Tucker secara tidak sengaja menyentuh serpihan kecil dan jarinya terluka, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan pergi. Malam harinya, Tucker pulang ke rumah, dan menemukan anjingnya menggeram padanya sebelum mengabaikannya tanpa alasan. Ketika dia pergi tidur, tubuh Tucker mulai berkeringat deras dan mengalami pengembunan sel yang intens di wajahnya, seolah-olah ada sesuatu yang telah mengambil alih dirinya. Sementara itu, mantan istri Tucker, Carol, mendengar putranya, Oliver, berteriak karena mimpi buruk. Dia segera bergegas ke kamarnya untuk membangunkannya dan menemaninya untuk menghiburnya sepanjang malam. Keesokan paginya, Carol mendapat telepon dari Tucker yang meminta untuk bertemu dengan putranya, yang tidak seperti dirinya yang biasa. Carol menolak dan menutup telepon. Setelah itu, Carol mengantar Oliver ke sekolah dan pergi ke kantornya, tempat dia bekerja sebagai psikiater. Dalam perjalanan ke sana, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Ben, yang menawarkan tumpangan. Ben adalah seorang dokter, dan dia berbagi cerita dengan Carol tentang fakta bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu yang serius dari mereka, karena semua peneliti di lokasi kecelakaan telah mengundurkan diri. Carol tidak berminat pada politik dan malah mengeluh tentang Tucker, mengomentari bagaimana dia bertingkah aneh akhir-akhir ini, dan bagaimana dia tiba-tiba ingin bertemu dengan putra mereka setelah pergi selama 4 tahun. Begitu sampai di kantornya, Carol menemui pasien pertamanya, Wendy, yang menceritakan bahwa suaminya bertingkah sangat aneh akhir-akhir ini. Beberapa hari yang lalu, dia datang ke rumah mereka dan anjingnya, yang biasanya jinak, mulai menggeram padanya tanpa alasan, dan suaminya membunuh makhluk malang itu tanpa menunjukkan emosi. Carol segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, namun untuk saat ini, dia hanya meresepkan obat baru untuk Wendy. Di malam hari, Carol dan tetangganya mengajak anak-anak mereka keluar untuk melakukan trick or treat Halloween. Saat mereka mendekati rumah tertentu, anjing keluarga mulai menggonggong seperti orang gila, dan pemiliknya bersumpah bahwa anjing itu adalah hewan peliharaan yang baik sepanjang waktu. Kelompok itu mencoba untuk pergi, tetapi tiba-tiba anjing itu menerjang ke arah salah satu anak laki-laki, dan menjatuhkannya ke tanah. Anak laki-laki itu tidak terlihat terganggu, bahkan dia meremas mulut anjing itu dengan tangan kosong, sampai pemiliknya datang untuk mengambil anjing itu. Terlihat bahwa anak itu terluka, tapi dia tetap memasang wajah poker. Setelah itu, kelompok tersebut pergi ke rumah Carol. Saat anak-anak itu berbagi permen, tetangganya menceritakan bahwa putranya bertingkah sangat aneh beberapa hari terakhir ini, hampir seperti kehilangan emosinya. Tiba-tiba, Oliver mulai berteriak dari ruangan lain, dan ketika Carol bergegas menghampirinya, dia menemukan sepotong daging aneh keluar dari tangannya yang dia dapat dari permen. Keesokan paginya, Carol melihat seorang wanita yang ketakutan berlari di jalanan, namun tidak menghiraukannya. Dia membawa daging aneh tersebut kepada Ben, yang memberikannya dengan teman ilmuannya, Stephen. Dia berjanji untuk memeriksanya, namun pengujiannya akan memakan waktu cukup lama. Sementara itu, sebuah virus misterius mulai menyebar ke seluruh negeri dan menyebabkan banyak kematian setiap hari. Namun tidak ada yang tahu penyebabnya. Segera sebuah pertemuan darurat diadakan di ibu kota. Tucker menjelaskan bahwa virus baru ini menyebar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi jika mereka tidak melakukan sesuatu, negara akan mengalami resesi. Ketika beberapa peneliti bertanya tentang solusi yang mungkin, Tucker mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penyebarannya adalah dengan melakukan program inokulasi.
Sementara itu, banyak pelayan yang terinfeksi muntah ke dalam teh yang akan mereka sajikan kepada para tamu. Setelah meninggalkan rumah sakit, Carol melihat seorang pria tunawisma yang mengalami kejang-kejang di jalanan, tapi tidak seperti wanita yang ketakutan, dia ditolong. Ketika dia sampai di kantornya, Carol terkejut menemukan suami Wendy di sana, dan dia menolak untuk pergi, sampai dia melihat istrinya. Dia juga tidak pernah menunjukkan emosi saat berbicara. Carol menelepon Wendy untuk memperingatkannya dan mencegahnya masuk ke dalam gedung, sehingga Wendy pun naik taksi untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Malam harinya, Carol dengan berat hati memutuskan untuk membiarkan Oliver menghabiskan waktu bersama Tucker, karena itu adalah haknya sebagai seorang ayah. Dalam perjalanan menuju rumah Tucker, seorang wanita yang ketakutan tiba-tiba muncul di tengah jalan. Untungnya Carol menginjak rem tepat pada waktunya. Wanita itu dengan putus asa meminta bantuan sambil bersikeras bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, tetapi sebelum dia dapat menambahkan lebih banyak detail, sebuah mobil tiba-tiba menabraknya. Carol menyadari bahwa sang pengemudi masih tetap memasang wajah poker selama kecelakaan yang mengerikan itu, dan ketika polisi tiba di tempat kejadian, ia segera ingin bersaksi melawannya. Namun, kepala polisi menyuruhnya pulang karena mereka sudah menangani kasus ini, yang menurut Carol sangat aneh. Beberapa saat kemudian, Carol mengantar Oliver ke rumah Tucker, dan menyadari bahwa mantannya tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya sebelum dia pergi. Setelah itu dia bertemu Ben untuk menghadiri pesta yang sangat mewah, di mana mereka melakukan percakapan yang sangat filosofis dengan diplomat Belicet, istrinya Ludmila, dan Dr. Youris. Setelah pesta, Ben membawa Carol pulang dan mencoba menciumnya, tetapi Carol segera memutuskan ciuman itu karena dia tidak ingin merusak persahabatan mereka. Begitu masuk ke dalam rumah, Carol mengirimkan pesan kepada Oliver dan tiba-tiba mendengar suara seseorang di pintu. Dia hanya membukanya sedikit dan menemukan seorang pria yang mengajukan pertanyaan untuk Departemen Sensus, yang tidak masuk akal dilakukan pada jam-jam seperti ini. Carol mencoba menutup pintu di hadapannya, namun pria itu memasukkan tangannya ke dalam, memicu perkelahian di antara mereka berdua. Akhirnya Carol menang dan mengunci pintu, membuat pria itu pergi. Sementara itu, Oliver bermain dengan temannya yang bernama Gene, yang mengatakan bahwa ayahnya bertingkah aneh, dan Oliver juga berpikir demikian tentang ayahnya. Saat pulang ke rumah, Oliver mendapati Tucker sedang membuatkan minuman khusus untuknya. Keesokan paginya, Carol melihat banyak orang di jalanan dengan tatapan kosong di wajah mereka, seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Ketika sampai di kantornya, dia terkejut saat mengetahui bahwa semua kliennya telah membatalkan janji temu mereka untuk hari itu. Carol mencoba menelepon Wendy, namun suaminya mengangkatnya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hal ini membuat Carol berpikir tentang semua hal yang telah dilihatnya dan menyadari bahwa virus tersebut sedang mengendalikan manusia. Ketika dia mulai mencari informasi di Google tentang hal itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh sekretarisnya yang menawarkan teh. Sebelum ia sempat meminumnya, Carol menerima telepon dari Ben, yang memberitahukan bahwa hasil tes terhadap daging aneh tersebut telah siap. Carol segera pergi ke laboratorium, di mana Stephen menjelaskan bahwa sampel daging tersebut terdiri dari beberapa spora molekuler, yang mengambil alih otak manusia saat tidur dan mengubah kode genetik, sehingga membuat seseorang menjadi tidak stabil. Ini berarti, untuk mencegah infeksi mematikan tersebut, mereka dilarang tidur sampai mereka menemukan obatnya. Pada saat itu, Ludmila menelepon Ben untuk memberitahukan bahwa Youris bertingkah aneh. Hal ini membuat ketiganya segera bergegas ke rumahnya, dan Carol melihat antrean panjang di jalanan, di mana orang-orang menunggu untuk divaksinasi terhadap virus baru. Ketika mereka sampai di rumah Youris, mereka menemukannya di tempat tidur dengan tubuh yang berubah menjadi aneh. Carol mencoba memotretnya, namun tiba-tiba pria yang mirip monster itu terbangun dan menyerangnya. Ben dengan cepat mendorong Youris menjauh, menyebabkan dia menyeret tubuhnya sebelum memuntahkan cairan aneh dan mati. Setelah itu Carol terlalu khawatir tentang putranya yang mungkin terpapar kekacauan ini, dan bergegas ke rumah Tucker untuk menjemput Oliver. Ketika dia tiba, dia menemukan Tucker sedang rapat dengan rekan-rekannya dan segera bertanya tentang putranya. Tucker mengatakan bahwa Oliver sedang bermain di rumah Gene, namun Carol tidak mempercayainya dan mulai mencari Oliver di sekitar rumah. Pada saat itu, orang-orang dari pertemuan tersebut mengepung Carol, yang ketakutan dan mencoba lari, tapi Tucker dengan cepat menjatuhkannya ke tanah dan menyemprotnya dengan air liurnya.
Untungnya Carol berhasil mendorongnya, dan berlari melalui pintu belakang untuk melarikan diri. Dia mencoba meminta bantuan para tetangga, tetapi mereka juga terinfeksi. Kemudian dia menuju ke mobilnya, hanya untuk menemukan jalan yang diblokir di setiap sisi dan dia akhirnya menabrak. Ketika dia keluar dari mobilnya, dia dikejar oleh sekelompok orang yang terinfeksi, sehingga dia mencapai jalan utama dan mencoba meminta bantuan. Semua orang mengabaikannya, jadi dia memutuskan untuk masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Carol masuk ke dalam kereta dan mendapati kereta itu penuh dengan penumpang dengan ekspresi samar-samar yang sama. Pada saat itu, teleponnya berdering dan dia melihat pesan dari Oliver, yang memintanya untuk menyelamatkannya karena Tucker menyembunyikannya di suatu tempat. Hal ini membuat Carol hampir putus asa. Salah satu penumpang mengungkapkan bahwa dia tidak terinfeksi. Semua orang di sana bertingkah tanpa emosi, sehingga orang-orang yang terinfeksi akan mengabaikannya, dan dia menyarankan Carol untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, sekelompok orang yang terinfeksi memasuki gerbong, sehingga Carol dan penumpang waras lainnya berlari ke ujung kereta dan menutup pintu. Orang-orang yang terinfeksi menekan tombol darurat untuk membuat kereta berhenti, lalu mendobrak pintu untuk mulai menginfeksi para penumpang. Carol membuka pintu belakang dan melompat dari gerbong, melarikan diri dengan berlari melalui terowongan hingga mencapai ruang ganti di sebuah stasiun. Di sana, ia menemukan pistol seorang penjaga, dan ketika penjaga itu mendekatinya, ia menjadi terlalu takut dan menembaknya secara tidak sengaja. Karena ketakutan, Carol menjatuhkan pistolnya dan menyeberangi stasiun, sambil memasang wajah poker untuk berpura-pura terinfeksi. Ketika dia berhasil kembali ke jalan, dia melihat beberapa polisi menangkap warga yang tidak terinfeksi untuk memaksa mereka mengambil vaksin, yang sebenarnya merupakan trik Tucker untuk menyebarkan virus ke semua orang. Pada saat itu, seorang polisi yang tidak terinfeksi melihat keringat di wajah Carol dan menyuruhnya untuk segera pergi, karena keringat itu akan membuatnya ketahuan. Carol mulai berjalan menjauh dan menabrak tetangganya, yang menawarkan vaksin kepadanya. Untungnya, akting Carol meyakinkannya bahwa dia sudah mendapatkan vaksin. Setelah itu Carol pergi ke rumah Tucker, namun ternyata kosong. Dia meninggalkan pesan untuk Oliver sebelum keluar lagi, dan dia menemukan sekelompok orang yang sedang menyaksikan pasangan itu mengakhiri hidup mereka. Carol memastikan untuk tidak bereaksi dan terus berjalan hingga sampai di rumah besar Blythe, di mana Ben dan Stephen masih melakukan beberapa tes. Setelah sedikit berdiskusi, Ben memutuskan untuk membantu Carol menemukan putranya. Sementara Stephen dan asistennya bersiap-siap melakukan perjalanan ke Fort Detrick di Maryland untuk menemukan obat untuk virus tersebut. Mereka juga memutuskan untuk tetap terjaga, karena takut mereka mungkin telah terinfeksi jika tertidur. Pada saat itu, Blythe kembali dan Ludmilla menyambutnya dengan pelukan. Namun ternyata, Blythe telah terinfeksi dan khawatir akan adanya penyusup, jadi dia membiarkan sekelompok penjaga masuk ke dalam. Untungnya, Carol dan yang lainnya melihat hal ini di kamera keamanan dan melarikan diri melalui pintu belakang. Ketika mereka sampai di jalanan, mereka melihat Wendy dibawa paksa oleh polisi yang terinfeksi. Dia mencoba melawan mereka, berteriak bahwa dia sudah tertidur, namun dia masih baik-baik saja. Akan tetapi, para polisi tetap menangkapnya. Setelah kelompok tersebut berpencar, Carol dan Ben mengobrol tentang kata-kata Wendy dan menyimpulkan bahwa Wendy entah bagaimana telah mengembangkan kekebalan terhadap virus tersebut. Kemudian keduanya menemukan seorang polisi yang tewas di tanah, jadi mereka mencuri mobilnya dan pergi ke kantor Carol, di mana mereka mulai mencari profil medis Wendy. Ben menemukan bahwa Wendy menderita penyakit otak yang disebut ensefalitis, dan itulah sebabnya dia kebal. Virus hanya cenderung menyerang otak yang sehat, sehingga dapat memberi makan dan melipat gandakan jumlahnya. Ben menelepon Stephen di laboratorium untuk memberikan informasi baru ini, sementara Carol menerima pesan singkat dari Oliver, yang mengatakan bahwa dia ditahan di rumah neneknya di Baltimore. Karena takut, Carol mengaku pada Ben bahwa dia telah terinfeksi virus tersebut, namun Ben berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Setelah itu, Ben berkendara seperti orang gila ke kota, melintasi jalan-jalan yang diblokir sampai dia tidak punya pilihan selain melepaskan Carol agar polisi tidak mengejarnya. Carol terus berjalan kaki, dan ketika polisi menghentikannya, dia menunjukkan kartu identitasnya dengan wajah poker dan diizinkan pergi. Akhirnya Carol sampai di stasiun dan menaiki kereta menuju Baltimore, di mana dia bersembunyi di kamar mandi.
Karena kurang tidur, mulai berdampak pada dirinya dan dia mulai mendapatkan penglihatan, seperti melihat dirinya yang kedua di cermin yang ingin menyerangnya. Untungnya, dia bangun tepat pada waktunya. Dan setelah membersihkan sepotong daging aneh itu, dia membuka pintu dan menemukan Gene, yang menjelaskan bahwa dia kehilangan keluarganya dan sekarang dia adalah bagian dari keluarga Tucker. Dia terus memintanya untuk tidur, dan Carol berpura-pura dia akan melakukan hal itu tapi secara diam-diam. Begitu kereta mencapai Baltimore, Gene memeriksanya lagi dan mendapati Carol mengeluarkan lebih banyak potongan daging dari tubuhnya, jadi dia tetap curiga. Tucker datang untuk mengantar Carol dan Gene ke rumah ibunya, karena percaya dengan tindakan Carol yang tanpa emosi. Oliver tidak ada, tetapi Carol terus bertingkah di sekitar keluarga. Dan ketika dia menerima telepon dari Ben, dia berbicara dengan kode yang berpura-pura menjadi sekretarisnya. Ketika Tucker akhirnya berangkat kerja, Carol menggunakan kesempatan itu untuk menggeledah rumah dan akhirnya menemukan Oliver di sebuah kamar. Awalnya mereka berdua ragu-ragu, tapi begitu Carol mengucapkan beberapa kata yang emosional untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja, mereka bersatu kembali dengan berpelukan. Oliver mengatakan bahwa dia telah tidur setiap hari, namun masih belum berubah. Carol menyadari bahwa obat untuk gangguan tidurnya telah membuatnya kebal. Tiba-tiba Gene memergoki mereka, namun Carol dengan mudah mendorongnya dan bergegas keluar bersama putranya. Dalam perjalanan keluar, Tucker melihat mereka melalui jendela dan segera mengejar mereka, memulai pengejaran di jalanan. Oliver menemukan jendela yang rusak di sebuah gudang yang ditinggalkan dan mereka bersembunyi di sana, tetapi Tucker juga masuk ke dalam. Sementara dia bermonolog seperti penjahat jahat, Carol mencoba menyelinap ke pintu. Tetapi Tucker menangkapnya dari belakang dan mencoba menjatuhkannya. Oliver memotong dan memukul ayahnya dengan alat logam, sehingga Tucker menangkapnya. Hal ini memberi Carol kesempatan untuk memukul kepalanya dan membuatnya pingsan, sehingga mereka dapat melarikan diri. Setelah itu, Carol dan Oliver bersembunyi di dalam sebuah tos serba yang kosong. Carol mencari di bagian obat-obatan dan menemukan sebuah suntikan, yang ia tunjukkan pada Oliver sambil menjelaskan bahwa ia ingin Oliver menyuntik jantungnya dengan suntikan tersebut jika ia tertidur. Kemudian mereka pergi mencari makanan dan Carol mendapat telepon dari Ben, yang diberitahu lokasi mereka dan berjanji akan segera menjemput mereka. Sementara ibunya sibuk menelepon, Oliver perlahan-lahan mendekati sebuah pintu dengan darah yang berceceran, tapi untungnya Carol menghentikannya sebelum dia bisa membukanya. Sebaliknya, dia masuk ke dalam sendirian, dan menemukan beberapa orang di tanah yang sedang mengalami transformasi. Kelompok itu termasuk seorang polisi, jadi Carol dengan hati-hati mendekat untuk mengambil pistolnya sebelum bergegas keluar dan mengunci pintu, menyuruh Oliver untuk menjauh. Waktu terus berlalu sementara mereka menunggu Ben. Dan saat Oliver tidur, Carol dengan putus asa mencari apapun yang bisa digunakannya untuk tetap terjaga. Sayangnya, hal ini tidak cukup dan Carol tetap tertidur. Pada akhirnya, orang-orang yang terinfeksi di dalam ruangan terbangun, dan mulai memukul pintu saat mereka mencoba untuk keluar. Suara itu membangunkan Oliver dan dia menemukan ibunya telah tertidur, jadi dia segera menyuntiknya dengan jarum suntik, yang membangunkannya dan membatalkan transformasi tepat pada waktunya. Kemudian Carol membersihkan daging aneh itu dari wajahnya, dan keluar dari kamar mandi untuk menemukan Ben yang akhirnya tiba. Dia bergegas memeluknya, namun menyadari bahwa dia juga telah terinfeksi. Carol mundur saat Ben mengajaknya untuk bergabung dengan masyarakat baru, yang tidak akan ada kejahatan, kebencian, atau diskriminasi. Carol yang ketakutan menodongkan pistolnya ke arah Ben, namun Ben tetap membuka pintu dan mengeluarkan semua orang yang terinfeksi, sebelum menyebutkan bahwa mereka membenci kekebalan tubuh, sambil menunjuk ke arah Oliver. Kelompok tersebut mencoba untuk menangkap Oliver, sehingga Carol mulai menembak dengan cepat, membunuh mereka satu persatu. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk membunuh Ben, jadi dia hanya menembaknya di kaki dan melarikan diri bersama Oliver. Di luar, mereka mengambil mobil Ben untuk melarikan diri. Sementara Carol mengemudi seperti orang gila. Dia mendapat telepon dari Stephen, yang memberinya sebuah alamat di mana sebuah helikopter akan menunggu mereka. Ketika dia sampai di jalan utama, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh mobil-mobil dan dia menabrak, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Banyak orang yang terinfeksi kini mengepung mobil, dan Oliver mengunci pintu sebelum mengguncang Carol hingga ia terbangun. Seorang pria berhasil memecahkan jendela,
tetapi sebelum dia dapat menginfeksi mereka, Carol mempercepat dan mendorong orang-orang untuk melarikan diri. Masih ada beberapa orang gila yang bergelantungan di atap mobil, jadi Carol mengemudi seperti orang gila dan menabrak benda-benda dengan sengaja agar mereka jatuh. Ada juga mobil polisi yang menabrak mobilnya hingga membuatnya membuat beberapa penyerang terakhir menabrak jendela toko. Untungnya, mobilnya baik-baik saja dan Carol tetap mengemudi sambil menerima arahan dari Stephen melalui telepon. Seorang pria yang terinfeksi melempar bom molotov ke mobilnya, tetapi Carol tetap mengemudi dengan kendaraan terbakar. Tidak berhenti sampai mereka sampai di tempat parkir gedung yang ditentukan. Mobil menabrak sebuah pilar, sehingga Carol dan Oliver keluar dan berlari ke lift, di mana mereka hampir dijangkau oleh musuh. Carol memukulnya untuk mendorongnya menjauh, sehingga pintu-pintu lift bisa tertutup. Keduanya akhirnya berhasil mencapai atap, di mana Stephen dan teman-teman tentaranya menyelamatkan mereka dengan helikopter. Beberapa waktu kemudian, para ilmuwan di luar Amerika akhirnya berhasil menciptakan sebuah vaksin. Berkat vaksin tersebut, virus alien telah dibasmi dari seluruh dunia, sehingga kehidupan menjadi normal kembali. Sebagai ilmuwan utama di balik vaksin tersebut, Stephen menjelaskan kepada pers bahwa orang-orang yang divaksinasi tidak akan memiliki ingatan tentang kejadian sebelumnya. Sementara itu, Carol telah mengadopsi Gene dan dia sekarang menjalin hubungan dengan Ben. Sementara anak-anak berangkat ke sekolah, Ben membaca koran dan mengomentari kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang, yang membuat Carol berpikir tentang tawaran perdamaian dari alien itu ada benarnya.